Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih Sunnah-sunnah salat. Baik, sunnah-sunnah pada saat i'tidal. Silakan dilanjut. Mengangkat tangan ketika membaca doa qunut. Apabila dia mengumpulkan tangannya ketika berdoa, maka pandangannya adalah di kedua telapak tangannya. Dan apabila dia meregangkan tangannya, maka pandangannya adalah di tempat sujudnya. Pada saat kita berdoa kunut, doa kunut itu ada dua. Dalam madzhab kita, kunut itu disunahkan pada dua tempat. Yani kunut itu ada dua jenis. Yang pertama disebut namanya kunut rawatib. Kunut rawatib ini dilaksanakan pada dua tempat. Rawatib itu bahasa kitanya kunut rutinan. Apabila ditinggalkan sengaja tidak sengaja, salatnya tidak batal, tetapi dianjurkan sujud sahwi. Kunut rawatib itu ada dua tempat. Yang pertama kunut pada salat subuh. Letaknya adalah di i'tidal rakaat kedua. Dan yang kedua adalah kunut salat witir di malam bulan suci Ramadan. Pendapat kebanyakan kunut salat witir itu adalah di malam 16 kedua. Dari malam 16 maksudnya. Dari malam 16 sampai akhir Ramadan, sampai akhir malam Ramadan. Dan itu yang kita pakai di mana-mana ya. Sampai di Mekah pun, di Madinah itu kalau salat witir itu selalu berkunut. Nah, sebagian pendapat mengatakan adalah dari awal malam Ramadan. Dari awal malam tanggal 1 Ramadan itu sudah dianjurkan berkunut. Nah, ini yang dipakai di Mekah dan di Madinah. Coba kalau nanti bulan puasa, setel saja itu salat tarawih. Itu nanti pas terakhir mereka dari tanggal 1 sampai tanggal 20 witirnya itu kan 3 rakaat setelah tarawih di awal malam. Nah, itu biasanya mereka berkunut di salat witirnya. Rakaat ketiga tidak rakaat ketiga. Tapi kalau di 10 malam terakhir, salat tarawihnya itu di awal malam, yakni setelah salat Isya 20 rakaat. Dan salat witirnya nanti tengah malam, kurang lebih jam 2 mulainya, jam 1 atau jam 2 malam mulainya salat witir. Dan itu juga ditutup dengan doa kunut. Ala kulli hal, doa kunut ini ada dua jenis. Yang pertama kunut rawatib, kunut rutinan, yaitu di kala salat subuh dan salat witir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di 16 terakhir, yani 16-17 bulan Ramadan sampai akhir. Ada yang mengatakan awal Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, bahkan ada yang mengatakan kalau kita salat witir itu dianjurkan berkunut. Setiap malam kalau salat witir dianjurkan berkunut. Ala kulli hal itu ada pendapat bermacam-macam. Nah, mudah dipaham ya. Kemudian yang kedua disebut namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca di setiap salat fardu. I'tidal rakaat terakhir, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, Jumat pun juga boleh. Disebut namanya kunut nazilah yang dilaksanakan pada saat i'tidal rakaat terakhir. Kunut nazilah ini dianjurkan untuk melaksanakan apabila kaum muslimin itu mendapatkan sesuatu musibah. Musibah entah itu bencana alam atau peperangan atau fitnah di antara kaum muslimin. Ya. Termasuk juga wabah penyakit itu boleh kunut nazilah. Seperti yang
3 tahun ya kita terkena corona itu di At-Taqwa saya lihat setiap 5 waktu membaca doa kunut nazilah. Sekarang coronanya sudah pulang kampung. Maka alhamdulillah aman semuanya. Kembali aman. Ya ala kulli hal. Itu kunut nazilah dibaca setiap salat. Setiap salat tempatnya adalah di i'tidal rakaat terakhir. Nah, ini kunut nazilah kalau enggak dibaca enggak apa-apa juga. Lain kunut rawatib. Kalau kunut rawatib tadi kalau ketinggalan sujud sahwi. Sengaja atau tidak sengaja sujud sahwi. Tapi kalau kunut nazilah kalau ketinggalan, tidak apa-apa, tidak perlu sujud sahwi. Mudah dipaham dulu ya. Nah, ketika kita membaca doa kunut tadi, baik kunut rawatib atau kunut nazilah, maka dianjurkan kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Boleh dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara mengumpulkan tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Ini caranya. Kalau kita mengumpulkan tangan, telapak tangan dengan cara begini, maka pandangan mata adalah ke telapak tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Begini caranya. Yang kedua adalah dengan meregangkan kedua tangan. Yang begini juga boleh. Tapi kalau begini pandangan mata adalah ke tempat sujud. Allahumma hdina fi man hadait. Intinya mengangkat tangan pada saat membaca kunut itu sudah. Dan ketika selesai membaca doa kunut, selesai doa kunut ya, maka tidak dianjurkan untuk mengusap wajah. Jadi sampai habisnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan cium tangan, dia jangan usap tangan, usap ke wajah. Langsung saja Allahu akbar turun. Nah, beda kalau seandainya kita berdoa di luar, bukan kunut. Maka dianjurkan kita mengusap tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi kalau berdoa mengangkat tangan, maka tidaklah beliau mengembalikan kedua telapak tangannya kecuali beliau yamsah wajahu. Nabi mengusap kedua wajahnya. Mengusap maksudnya kedua tangannya tadi mengusap wajahnya. Nah, seperti itu. Mudah dipaham kira-kira ya. Itu sunnah. Walaupun bubuhan yang lain mengatakan tidak boleh bid'ah mengusap wajah itu. Itu sudah dihiraukan. Bubuhannya itu serba salah aja ya. Nyalahin orang saja. Sunnah ya. Nah, itu. Nah, jadi mengangkat tangan berdoa apapun itu sunnah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Nah, kecuali khatib. Kalau khatib Jumat atau khatib hari raya, itu khatib tidak dianjurkan mengangkat tangan. Sang khatib nih. Cuman ada yang mengatakan dia mengangkat begini nih. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat. Nah, nih. Kalau ada yang begini biarkan, itu memang ada hadisnya. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, silakan. Tapi ada juga yang enggak ngangkat tangan, tangannya begini saja. Tidak dianjurkan bagi khatib untuk mengangkat tangan. Ya. Nah, yang biasanya begini melakukan ini ya orang kita ada juga sih. Saya terus terang juga melakukan itu. Tapi terkadang melakukan, terkadang enggak. Ini yang angkat tangan ini. Ya, mengangkat jari segini. Nah, yang sering begini tuh orang Syiah ada sering melakukan. Orang Syiah maksudnya ada yang begini. Ya, orang Salafi ada juga yang begini. Nah, orang kita ada yang melakukan, ada yang enggak. Saya lihat kebanyakan orang kita tidak begini dan tidak mengangkat tangan. Dan ketika kita berdoa, adabnya itu tangan kita menengadahkan ke langit, pandangan mata kita ke tempat sujud. Itu kalau doa kunut. Tidak boleh kita Allahumma hdina fi man hadait. Jangan, kalau doa kunut kita begini. Itu ya. Kemudian kalau kita berdoa setelah berwudu, Allahumma ja'alni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni minal salihin wa ja'alni min ibadika salihin. Nah, bagi doa selesai berwudu
itu sunnahnya mengangkat tangan. Dan apabila dia laki-laki, sunnahnya mengangkat tangan sampai begini, kelihatan ketek. Artinya diangkat betul-betul, tangannya mengangkat begini, kemudian pandangan mata ke langit. Nah, ini sunnah nih. Nah, kalau selesai wudu doanya begini. Nah, ini laki-laki ya, khusus pandangan matanya ke langit. Ini kebalikan daripada doa kunut. Kalau doa kunut tadi pandangan mata ke mana? Ke depan sujud. Kalau dia buka, kalau dia sapukan begini, pandangan matanya ke telapak tangan. Tapi kalau selesai berwudu, dia mengangkat tangan sampai kelihatan ketek dan pandangan mata ke atas langit, ke pelapor, ke kemana begitu. Tapi kalau perempuan jangan begini, perempuan begini saja. Nah, ya. Nah, adapun doa biasa setelah selesai sholat, doa-doa yang biasa ini ya, artinya ya kita lagi santai atau apa gitu, baca wirid berdoa, maka juga sudah dianjurkan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan juga sudah, mau yang begini boleh, begini boleh. Nah, kalau doanya kita penuh dengan harapan ya, artinya betul-betul luar biasa, maka bolehlah sambil berharap banget dengan mengangkat kedua tangan begini. Seperti halnya Nabi ketika terjadi peperangan Badar, Nabi itu berdoa bukan hanya sambil duduk, sampai berdiri. Dan Nabi bukan hanya berdiri tapi berjinjit. Tahu berjinjit? Berdiri, nah berjinjit pakai apa namanya, jari-jari kaki, berjinjit gitu. Angkat tangan berdoa, ya Allah, bahasa gitu. Kalau seandainya kaum muslimin kalah saat ini, habis cerita orang Islam. Karena waktu itu kaum muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kufar Quraisy berjumlah 1000 atau lebih daripada 1000. Jadi 1:3. Perlengkapan kaum muslimin pada saat itu sangatlah minim sekali. Yang punya kendaraan kuda hanya beberapa orang. Ya sangatlah minim. Mereka punya peralatan perang. Ya, pedang seadanya, pokoknya seadanya itu Bang dah. Ya, seadanya itu. Kemudian perangnya waktu bulan puasa dan mereka sahabat dalam keadaan puasa. Oh, bayangkan. 17 Ramadan terjadi itu di tahun kedua Hijriah. Dalam keadaan puasa, ya panas teriknya luar biasa. Persenjataan yang sangat minim, jumlah kaum muslimin sangatlah sedikit, 1:3. Nabi itu berdoa sambil mengangkat tangan, berdiri, berjinjit lagi Nabi. Selendangnya Nabi jatuh. Kalau bahasa kita, ya Allah jangan sampai kalah nih. Kalau kalah, habis cerita kaum muslimin lah. Nggak ada lagi ceritanya. Sayyidina Abu Bakar itu pun memegang bajunya Nabi. Ya Rasul, cukup ya Rasul. Doamu pasti didengar sama Allah, nggak mungkin. Nggak mungkin nggak didengar. Pasti Allah dengar doamu. Setelah itu baru Allah perintahkan malaikat, turun malaikat bantu kaum muslimin. Kaum muslimin bantuin. Nah itu kaum muslimin itu sahabat itu perang kan itu sahabat ini unik. Kalau mereka perang, sahabat itu kalau perang mengantuk. Iya pasti mengantuk. Itu megang pedang tuh sampai jatuh. Tapi kalau sholat mereka nggak mengantuk. Ngantuknya bagaimana ketika sholat nggak jadi ngantuk. Tapi kalau orang munafik beda, kebalikannya. Kalau orang munafik ketika perang ngantuknya bagaimana? Nggak ngantuk. Kenapa? Karena takut mati. Tapi ketika sholat walaupun nggak ngantuk dia. Makanya guru saya Habib Kadzim As-Segaf yang lagi ada di Jakarta itu. Kata beliau, kalau ada di antara kita nih ketika sholat mengantuk, dengar khatib, dengar pengajian, mengantuk, berarti dalam hati kita itu ada bersarang sifat munafik. Jadi kalau kita berteman dengan orang seperti itu hati-hati. Kita punya teman begitu ya, kita ngeliat begitu. Kalau pengajian mengantuk, sholat mengantuk, dengar khatib Jumat mengantuk, padahal orangnya nggak ngantuk, cuman ya karena kebiasaan mengantuk. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Kalau kita ngasih amanah, berikan amanah kepada dia berkhianat, artinya susah dipercaya orang seperti itu. Allah saja dibikin ngantuk, dia Allah terus hadapan sama Allah dia ngantuk, apalagi sama kita. Ya seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sampai mana tadi? Perang Badar ya. Nah itu.
Kalau dia ke perang Badar tadi ceritanya. Oh, ngangkat tangan tadi ya. Ngangkat tangan itu. Akhirnya menang, dan ketika itu dikatakan para sahabat mengantuk ketika mereka berhadapan dengan musuh, mereka pegang pedang, pedang mereka ini jatuh. Saking ngantuknya jatuh. Gimana kalau orang ngantuk gitu ya, megang HP gitu, tiba-tiba mengantuk, jatuhnya HP-nya jatuh. Orang bertasbih, subhanallah, subhanallah, tok tasbihnya jatuh. Orang megang Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tok ngantuk, jatuh Qurannya. Tapi kalau megang HP 2 jam udah bergerak, HP-nya tahan aja itu. Main video game, apa namanya itu, Mobile Legend. Nah, ala kulli hal. Nah, itu ngangkat tangan ya. Nah, jadi kalau di luar sholat, selain wudhu dan di luar sholat, yakni selain dua kunut, itu boleh kayak begini, seperti ini juga boleh, seperti ini boleh, ngangkat tangan juga boleh, pandangan mata ke tempat sujud. Tapi kalau kita memang betul-betul berharap kepada Allah, boleh dengan seperti ini, tidak ada masalah. Nah, yang bukan tidak boleh ya bisa dikatakan tidak boleh lah, tidak pantas lah orang berdoa dengan kayak orang agama lain. Amin amin ya Allah, amin amin ya Allah. Ini jadi kayak di hadapan patung, amin ya Allah, amin amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gini. Jangan ya. Atau yang begini, ini para ulama, guru-guru kita yang tegas begini, ini makruh hukumnya. Walaupun nggak berdoa, lagi duduk begitu dengar pengajian, tangannya bersilang begini. Nah, ini ada ulama yang tegas mengatakan makruh. Kenapa? Karena itu gayanya orang yang bukan Islam ketika dia berdoa di depan patung Tuhannya itu, di depan Tuhannya itu, patung Tuhannya, dia begini doanya. Ini kan begini modelnya. Nah, jadi jangan ya, duduk begini, jangan dibiasakan. Kalau di Mekah sana atau di Madinah yang saya dengar tuh, kalau ada murid seperti itu, gurunya ngelihat kalau di tangan gurunya ini ada penghapus melayang, ada penggaris melayang, langsung dilempar. Kenapa? Karena ini, seperti itu. Udah dipaham kira-kira ya? Baik, itu adab-adab pengangkat tangan tadi. Kemudian perhatikan nih yang doa kunut ini, banyak salah orang baca doa kunut. Ya, sebenarnya kan cara bacanya begini. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait. Ada yang baca begini. Allahumma hdina. Salah. Bukan panjang, tapi bacanya pendek dinya. Allahumma hdina. Dina, bukan dina. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, Allahumma hdina fi man hadait, bukan hadait. Banyak ini, tapi bacanya pendek. Allahumma hdina fi man hadait, bukan hadait. Yang kedua baru wa'afina fi man afait. Nah, baru panjang. Ya, itu banyak salah di situ. Kesalahan kedua, Allahumma hdina fi man hadait, padahal dina fi man hadait. Kesalahan ketiga, wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma, pakai ma, fi ma a'tait. Ada yang baca wa barik lana fi man a'tait, bukan fi man, tapi fi ma, bukan fi man. Nah, beda sedikit. Cara bacanya salah, artinya bedanya juga salah. Itu kesalahan ketiga. Kesalahan yang keempat, di doa kunut, apa itu? Terakhir, sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Depannya salam, belakangnya salam. Ada orang baca begini, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Salah, bukan wasallim, tapi wasal. Pernah kita bahas kan ya? Kalau depannya salah, belakangnya salam. Kalau depannya salli, belakangnya salli. Mudah ya? Baik.
Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Nggak ada. Lanjut, monggo. 7. Membaca doa kunut secara berjaring dari awal hingga akhir walaupun di dalam sholat zuhur atau asar, yakni sholat yang tidak disunahkan untuk bernyaring. Jadi dianjurkan bernyaring dari awal sampai akhir, terutama yang jadi khatib maksudnya ya. Nah, sebagian kita entah di mana kok dia baca begini ya. Kunut itu kan ada 5 doa, 6 pujian, kemudian yang terakhir salawat. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ini 5 ini doa ini. Kalau saya artikan panjang lagi ya nanti masalahnya. Nah, ketika imam baca ini, ujungnya ketika ada wakaf, si makmum bacanya amin. Aminnya 5 kali. Allahumma hdina fi man hadait, amin kata makmum. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Ini yang baca doa tadi imam, yang makmum baca amin. Paham di sini dulu ya. Nah, nyaring bacaannya, aminnya juga nyaring, jangan amin, amin, amin. Saya terkadang kalau baca doa kunut itu di masjid, kalau di pondok alhamdulillah sudah tak lajarin anak-anak itu. Nah, baca amin mereka, tapi kalau nggak baca amin berarti ngantuk di belakang nih. Ya, nah, itu. Tapi kalau di masjid lain ada tuh, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Nggak ada suaranya, nggak ada aminnya. Opo ini masjid Salafi atau masjid apa ini? Nggak ada aminnya. Amin juga 5 kali. Udah ya. Nah, kemudian selanjutnya pujian. Pujian ada 6. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu 'ala ma qadaita nastaghfiruka wa natubu ilaika. 6. Yang 6 ini terkadang, bukan terkadang ya, banyak kita, imam kita di Balikpapan ini ketika itu bacanya pelan. Bingunglah makmum. Tidak dianjurkan untuk bernyaring. Kita baca itu kan ya. Dianjurkan bernyaring. Tapi ketika fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, imam dan makmum bacanya, jar orang Banjar bedarau, tahu bedarau, bacanya rame-rame. Kalau tadi yang 5, imam baca doa, makmum baca amin. Tapi yang bahagian kedua, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, imam dan makmum bacanya bareng-bareng. Tidak ada amin di situ karena pujian semua. Pujian dan i'tiraf, pengakuan di situ. Pujian dan pengakuan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, karena itu pujian dan pengakuan kita kepada Allah, maka semuanya yang namanya ini, semuanya imam dan makmum bacanya semuanya bareng-bareng. Tapi kebanyakan itu imam di Balikpapan. Wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Suaranya pelan imam, makmum bingung apa ini. Akhirnya yang nggak hafal doa kunut diam juga. Tapi kalau seandainya imamnya baca, makmumnya baca, ada salah satunya makmum yang nggak hafal, nggak apa-apa. Tapi nanti gara-gara dia keseringan mendengar, akhirnya lama-lama jadi hafal. Nah, itu bagian kedua. Itu pujian dan juga pengakuan. Kemudian bagian yang ketiga baru salawat. Salawat kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Ini kita baca salawatnya semuanya bareng juga. Imam dan makmum bacanya bareng. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi,
keluarga dan sahabat. Mudah dipaham kira-kira? Nah, bacanya nyaring itu semuanya. Ada ditutup sampai sudah selesai. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ada enggak pernah dengar? Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Itu tidak ada, maksudnya doa bacaan itu tidak ada dalam doa kunut ya. Maksudnya kunut yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan itu tidak ada di situ. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Itu tambahan saja. Dan saya pribadi tidak membaca itu. Kalau ada orang baca ya biarkan saja, tidak ada masalah. Tapi saya nggak baca. Kenapa? Karena doa kunutnya itu yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Hasan yang kita sebutkan tadi. Rabbi fil warham wa anta khairur rahimin tidak masuk di situ. Udah ya, dipaham ya? Ala kulli hal. Nah, kita baca salawat tadi 3 orang, Nabi, keluarga, sahabat Nabi. Tapi kalau orang Syiah dia cuma 2 orang saja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Dah pakai wasahbihi dia. Dah pakai wasahbihi. Jadi kalau ada dah pakai wasahbihi itu Syiah berarti. Karena Syiah dia enggak suka dengan sahabat. Semuanya sahabat itu dikatakan sesat kecuali Sayyidina Ali saja. Yang lainnya sesat semuanya. Itu orang Syiah itu. Dan beberapa orang yang ya dikatakan tidak sesat, cuman rata-rata sesat semuanya. Dan orang Syiah paling marah itu dengan 3 sahabat. 2 sahabat yang paling dia marah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan di antara 2 sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar, yang paling marah dia adalah kepada Sayyidina Umar. Paling marah adalah kepada Sayyidina Umar. Itu paling benci dia orang Syiah itu. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah. Mudah dipaham dulu ya. Baik, berkaitan dengan doa kunut. Ada sebagian orang yang anti dengan doa kunut. Tetap bagi dia tidak mau baca doa kunut. Tapi kalau dia jadi makmum, dia enggak mau baca doa kunut, dia cuma diam. Dan ketika dia jadi imam, toleransi katanya. Ketika sampai i'tidal dia enggak baca doa kunut, tapi dia memberikan kesempatan kepada makmum untuk berkunut. Ini kata saya salah kaprah seperti ini. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau ada di antara kita nih ya, jamaah kita, imamnya berkunut, makmumnya enggak berkunut. Dia enggak ngangkat tangan. Walaupun enggak ngangkat tangan, enggak apa-apa. Itu kan sunnah, jangan angkat tangan. Artinya walaupun dia tidak ikut imam berkunut, dia sudah dikatakan berkunut. Walaupun dia enggak membaca amin, cuma diam saja begitu. Imamnya baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Makmum yang lain amin amin. Dia enggak mau, enggak ikut angkat tangan, enggak baca amin. Apa hukumnya? Dia dikatakan berkunut. Kenapa? Karena dia mengikut imam berkunut. Karena dia berjamaah, jadi dosa ya sudah. Aku enggak berkunut. Biar ngomongmu biar enggak berkunut, tetap kamu dikatakan berkunut. Kenapa? Karena berjamaah. Nah, ada sebaliknya. Ketika dia jadi imam, dia enggak mau berkunut. Konsisten deh, enggak mau berkunut. Tapi dia beri kesempatan makmum untuk berkunut. Kata saya, kalau dia katakan kunut itu bid'ah, maka dengan cara yang dia lakukan tadi, dia tidak berkunut tapi memberikan kesempatan makmum berkunut, itu lebih bid'ah lagi. Kenapa? Karena itu sama sekali nggak ada dalilnya itu. Ada pernah saya dapati imam seperti itu. Saya dengan teman-teman saya di belakang jadi makmum. Imamnya ini ternyata bukan paham kita. Nah, ketika ngelihat kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, NU, ngelihat, dia sudah kebun jadi imam lah dia. Ketika dia sampai kunut, dia nggak baca doa kunut. Dia memberikan kesempatan di belakang untuk berkunut. Saya bilang dalam hatinya, kalau nggak mau berkunut nggak usah, biar nggak berkunut nggak apa-apa juga. Toh kita juga sah sholatnya, langsung saja sujud gitu lah. Seperti di Mekah itu kan nggak berkunut, di Madinah nggak ada berkunut. Kita sampai ke sana, ke Mekah, ke Madinah,
Nggak usah berkunut. Jadi ketika imamnya sujud, kita nggak usah kunut, ikutin saja imam sujud begitu. Nah yang parahnya kalau seandainya dia memanjangkan i'tidal tanpa membaca doa kunut, tujuannya untuk memberikan kesempatan makmum untuk berkunut. Nah, ini lebih parah lagi nih. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah memanjangkan i'tidal tanpa membaca doa kunut untuk memberikan kesempatan makmum berkunut. Itu tidak ada dalilnya sama sekali itu. Cari jadi mana dalilnya, nggak ada itu. Udah dipaham kira-kira ya? Berapa menit lagi? 3 menit. Baik. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Panjang ya kunut ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Itu apa lagi? Panjang. Sudah apa? Itu apa? Membaca amin pada makmum ketika imam membaca 29 rakaat, membaca sholawat dan salam atas Nabi dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya di akhir doa. Sudah selesai sudah. Sambung apa nanti? Keterangan itu terbagi dua juga. Sudah terangkan juga. Coba baca dulu dah. Kunut itu terbagi kepada dua, satu kunut yang dibaca secara rutin dan ini ada dua tempat. Kunut ketika iktidal setelah rukuk pada rakaat kedua di dalam sholat subuh. B. Kunut ketika iktidal setelah rukuk pada rakaat terakhir di dalam sholat witir yang dikerjakan dari malam yang ke-16 sampai akhir bulan Ramadan. Dua, kunut nazilah yaitu kunut yang disunahkan untuk membacanya ketika iktidal setelah rukuk pada rakaat terakhir di setiap sholat fardu yang 5, dan ini disunahkan untuk bacanya ketika ada bencana atau fitnah atau peperangan terhadap orang muslimin dan tidak disyaratkan membaca doa kunut ini di tempat terjadinya fitnah. Ya, tidak disyaratkan terjadinya fitnah. Umpama di Turki lagi bencana tuh, kita di sini boleh doa kunut. Ya, di Timur Tengah ada terjadi haru-hara, kita di sini boleh berkunut. Yang penting sesama muslim. Habis ya? Sambungannya apa lagi? Sujud. Sujud. Ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka hadihil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtad ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.